transaksi. Yang pertama, invoice atau faktur adalah sebuah pernyataan tertulis mengenai barang yang telah dijual, baik dalam jumlah dan harganya. Faktur dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Salah satu fungsi dari faktur adalah sebagai bahan pertimbangan pembeli dalam meneliti kembali akan barang-barang yang telah dibelinya. Bukti faktur ini juga diperlukan apabila nantinya akan terjadi retur pembelian atau retur penjualan. Faktur dibedakan ke dalam dua jenis, yakni faktur pembelian dan faktur penjualan. Di dalam faktur terdapat informasi mengenai hal-hal sebagai berikut: nama dan alamat penjual, yang kedua nomor faktur, yang ketiga nama A dan alamat pembeli, 4 tanggal pembayaran, 5 syarat pembayaran, 6 keterangan mengenai barang yang meliputi harga satuan barang, jenis barang, barang kuantitas, dan jumlah harga. Nota kredit adalah surat bukti terjadinya pengurangan piutang usaha karena adanya pengembalian barang dagangan atau penurunan harga karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan. Nota kredit dibuat dan ditandatangani oleh penjual. Arti nota kredit adalah penjual mengkredit atau mengurangi piutang usaha yang akan ditagih ke pembeli. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusannya atau kopinya disimpan ke penjual. Akan tetapi jika dalam perjanjian jual beli tersebut pembayaran dilakukan secara bertahap atau kredit, maka sebelum pembayaran lunas yang diberikan ialah kopi faktur baru, setelah lunas akan diberikan faktur yang asli. Bukti penerimaan kas adalah tanda bukti perusahaan yang telah menerima uang tunai atau kas. Beberapa transaksi penerimaan kas dapat berasal dari penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, penerimaan pinjaman atau hutang, dan penerimaan pendapatan tunai lainnya. Nota kredit adalah sebuah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengambilan barang. Nota kredit dikeluarkan oleh pihak penjual. Salah satu fungsi dari nota kredit adalah sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pihak pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Nomor kontan adalah sebuah bukti pembayaran atau dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Lembaran pertama atau asli akan disimpan oleh pembeli, sedangkan lembar kedua atau kopiannya akan disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksi atas penjualan barang secara tunai. Di sini ada nama perusahaan, nomor nota, tanggal transaksi, jenis barang, jumlah barang yang diambil atau dibeli, harga satuan barang, dan jumlah harga. Bukti pengeluaran kas adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Cara mengerjakan jurnal khusus dan buku besar pembantu. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Di dalam jurnal pembelian atau purchase journal terdiri dari tanggal, nomor invoice, description, dan di kolom debitnya terdiri dari merchandise inventory, PPN income, fact paid. Di kolom kreditnya adalah account payable. Kita isi kolom-kolom ini sesuai dengan data-data bukti transaksi. Setelah menyelesaikan pengisian data di purchase journal, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan inventory card. Inventory card kita memasukkan di kolom in karena kita purchase journal. Jadi kita memasukkan tanggal, nomor invoice, toko yang kita beli barang dagangnya, lalu kita memasukkan barang tersebut, unitnya berapa, harga per unitnya berapa, dan total seluruh unitnya berapa, total harga seluruh unitnya berapa. Lalu setelah memasukkan inventory card, kita masuk ke dalam subsidiary account payable. Kita masuk ke subsidiary account payable atau buku besar pembantu utang dagang. Jadi kita masuk ke dalam toko Agung, dalam nama toko tersebut. Lalu di sini di kolomnya terdapat tanggal, nomor tanggal, description, ini adalah ref, debit, kredit, nah dan ini balance-nya. Dan ini totalnya. Jadi karena kita beli, jadi kita masuknya tanggal, description, terus kita masuk ke kredit nominalnya 66 juta, lalu di balance-nya juga kredit 66 juta. Nah, yang kedua adalah sales journal. Yang kedua adalah sales journal atau jurnal penjualan. Di dalam sales journal ini terdapat tanggal, nomor invoice, description, dan di kolom debitnya ada account receivable. Di kolom kreditnya terdapat sales journal, recollected, dan PPN outcome. Jadi kita isi kolom tersebut dengan data-data sesuai bukti transaksi. Nah, setelah mengisi sales journal, langkah selanjutnya sama seperti purchase journal, yaitu mengisi inventory card. Inventory card kita isi di kolom out karena kita mengeluarkan barang dan atau menjualkan barang. Jadi kita masukkan tanggal, nomor invoice, toko yang kita jual, yang beli barang dengan kita,
lalu masukkan unit, berapa unit yang kita keluarkan dengan HPP-nya, harga pokok penjualannya. Jadi kita ambil dari sisa di sini. Misalkan di sini ada 2 juta, berarti kita masukkan di sini 2 juta. Lalu totalnya adalah harga unit seluruhnya. Nah, harga unit seluruhnya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah subsidiary account receivable atau buku besar pembantu piutang dagang. Jadi kita masuk ke dalam kolom toko tersebut. Jadi kita masuk ke tanggal, description, ref. Nah, karena kita menjual, jadi karena dia piutang, kita masuk ke debit. Jadi kita masukin nominalnya ke debit dan di balance-nya kita masukin ke debit. 3 adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Jadi seperti ini kolom-kolomnya. Kolom-kolom ini terdiri dari tanggal, nomor invoice, description. Di kolom debitnya terdiri dari cash in bank dan other account. Other account-nya terisi dari account number dan total. Di kolom kreditnya terdiri dari account receivable dan other account juga. Jadi kita masukkan data-data tersebut sesuai dengan bukti transaksi. Setelah memasukkan bukti-bukti yang termasuk ke dalam cash receipt journal ini seperti penjualan tunai dan penerimaan pelunasan piutang. Kalau misalkan penjualan tunai, maka kita habis memasuki data-data ke dalam cash receipt journal, kita masuk ke dalam inventory card juga. Jadi kita masuk ke dalam inventory card, lalu di dalam inventory card ini kita masuk ke out juga, sama seperti sales journal. Karena kita penjualan, kita masukkan ke dalam out. Jadi pengurangan barang dagang. Karena kita menjual barang dagang. Lalu setelah memasukkan inventory card, kita masuk ke dalam general journal. Sama seperti sales journal, kita masuk ke dalam di description-nya kita memasuki cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Jika cash receipt journal jika penerimaan pelunasan piutang di cash receipt journal, jadi jika penerimaan pelunasan piutang masuk ke dalam jika yang masuk dalam cash receipt journal adalah penerimaan pelunasan piutang, jadi kita memasukkan data-data tersebut ke dalam kolom ini, kolom cash receipt journal. Lalu kita masuk ke dalam subsidiary account receivable. Karena kita menerima pelunasan, jadi kita masuk ke dalam kolom toko tersebut. Jadi kita mengurangi piutang toko tersebut. Jadi kita isi tanggal, description-nya, pelunasan piutang, ref-nya, J3, cash receipt journal. Jadi kita masuk ke kolom kredit karena untuk pengurangan. Jadi hasilnya jika dia kreditnya pelunasannya kurang dari piutang tersebut, jadi dia masuk ke kolom debit. Kalau misalkan dia melunasi seluruh utangnya, maka hasilnya 0. 4 adalah cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Jadi ini tabelnya. Ini terdiri dari tanggal, nomor invoice, description, account payable. Di kolom debitnya ada account payable, ada account seperti account number, total. Di kolom kreditnya ada purchase discount, income tax payable, dan cash in bank. Jika kita melakukan pelunasan utang, maka kita masuk ke dalam cash payment journal ini. Setelah ini, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam subsidiary account payable atau buku besar pembantu utang dagang. Jadi kita masuk ke dalam nama PT perusahaan atau toko tersebut. Di kolom ini kita isi sebagai pelunasan. Jadi kita masukkan tanggal, description-nya pelunasan, ref-nya adalah J4 atau jurnal pengeluaran kas. Lalu kita masuk ke debit karena melakukan pelunasan. Jadi kita masuk ke debit dan balance-nya jika kita membayar seluruhnya, jadi balance-nya adalah 0. Jika kita membayar sebagian, maka balance-nya masih ada keterangannya. Yang kelima adalah general journal atau jurnal umum. Di dalam general journal ini, kita dapat bukti-bukti yang termasuk dalam general journal ini, seperti nota kredit, terus kayak kita mau sales journal juga kita masuk dalam general journal juga. Jadi seperti ini.
Kolomnya terdiri dari tanggal, nomor invoice, description, rev, debit, dan kredit. Jadi kalau misalkan sales, jadi kita masuknya tanggalnya, nomor invoice salesnya, terus di dalam description ini kita tulis cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit, seperti yang di atas. Lalu kalau misalkan kita menota kredit, jadi kita masuk ke dalam tanggal, nomor invoice, terus di kolom description-nya ada account payable, PPN income, dan merchandise inventory. Account payable-nya di debit ya, di debit, terus PPN income-nya juga di debit, sedangkan PPN income-nya di kredit, terus merchandise inventory-nya pun di kredit. 6 adalah petty cash. Ini kolomnya ada tanggal, nomor invoice, description, terus di debitnya ada account number, total, dan di kreditnya adalah petty cash, kapitulasi atau rekap. Menghitung inventory card-nya. Jadi kita hitung sisa inventory card-nya. Jadi seluruh kita hitung dari balance ini, kita lihat balance terakhirnya seperti contohnya seperti di bawah ini 59, unitnya 59, harga per unitnya 2 juta dan totalnya 100 juta 118 juta ribu. Jadi kita sisanya maka tulis sisa unitnya 59, terus harga per unitnya 2 juta, harga totalnya adalah 118 juta rupiah. Di sini ada account receivable, ada account payable, dan di sini juga terdapat merchandise inventory atau inventory card. Jadi kayak ini listnya, perhitungan terakhirnya sesuai dengan yang kita catat. Jadi seperti di account receivable-nya, di sini ada kodenya, kode account receivable-nya, terus nama toko-tokonya, terus ini piutangnya, jadi total piutangnya masih ada segini. Lalu di account payable juga sama, dia ada kode account payable-nya. Terus ini nama perusahaannya, PT yang PT-PT-nya. Terus ini utang-utang, total utang yang masih ada. Jadi ini total seluruh utangnya atau total seluruh account payable-nya. Nah, yang terakhir adalah list of merchandise inventory. Jadi di sini di kolomnya ada nomor item, nama barang, terus ini ada unitnya, ini ada harga satuannya, dan ini harga seluruhnya. Jadi kita isi kembali sisa-sisa tersebut, sisa-sisa di dalam inventory card-nya masih ada sisa berapa, terus habis itu kita jumlahin seluruhnya. Jadi ini sisa akhirnya. Halo, nama saya Ferry, saya dari Sulas Akuntansi. Saya mendapatkan tugas dari Bu Denti, yaitu menjelaskan caranya mengerjakan buku besar. Jurnal-jurnal yang sudah dibuat, sudah balance, dimasukin ke buku besar seperti ini. Terus itu dimasukin masing-masing tiap kolomnya, nama-namanya udah di semua. Jadi udah dimasukin ke buku besarnya semua, terus langsung buat kolom neraca saldo. Neraca saldo itu tulis nomor akunnya, terus angka saldo yang udah dijumlahinnya itu, terus udah dimasukin semuanya, itu ditotalin semuanya. Kalau udah balance ya itu udah benar. Jadinya kayak gini. Nama saya Viviana Deka Sebasaka, saya dari kelompok 5, Siklus Akuntansi. Saya ingin menjelaskan pengertian jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode setelah penyusunan neraca, namun sebelum penyusunan kertas kerja atau worksheet. Fungsinya itu untuk menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, dan menghitung pendapatan dan beban yang sebenarnya pada periode yang bersangkutan. Contohnya itu kayak beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan perlengkapan, penyusutan gedung, beban sewa dibayar di muka, pemakaian perlengkapan dan perlengkapan yang tersisa, dan lain-lain. Ini penyusutan building ada 2 juta, equipment 1.600.000, totalnya 3.600.000. Berarti jurnalnya itu depreciation expense 3.600.000 di debit, building accumulation depreciation 2 juta di kredit, equipment accumulation depreciation 1.600.000 di kredit. Terus soal yang kedua, data penyesuaian akhir periode, persediaan akhir supplies dinilai 2 juta. Berarti yang kita jurnal itu supplies expense di debit, supplies di kredit. Terus beban asuransi yang telah kedaluarsa, berarti beban asuransi yang telah terpakai. Jurnalnya itu insurance expense di debit, prepaid insurance di kredit. Lanjut ke soal berikutnya. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup. Saldonya dipindahkan ke PPN payable. PPN outcome saldo normalnya kan di kredit, berarti ditutup ke debit. PPN income saldo normalnya di debit, berarti ditutup ke kredit. Terus hasil pengurangan mereka berdua ini ditaruh di sini, PPN payable dimasukin ke PPN payable, ditaruh di kredit. Berarti jurnalnya itu PPN outcome di debit, PPN income di kredit, PPN payable di kredit. Lalu buat pajak penghasilan badan,
hitungnya itu dari 1% dikali pendapatan bruto. Jurnalnya itu income tax expense di debit, income tax payable di kredit. Cara mengerjakan neraca lajur. Yang pertama, membuat tabel neraca lajur. Setelah itu, isi kolom dengan nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian atau AJP, neraca yang telah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Masukkan nomor dan nama akun. Setelah itu, masukkan nominal neraca saldo. Setelah itu, masukkan nominal jurnal penyesuaian yang telah disesuaikan. Setelah itu, masukkan nominal neraca yang telah disesuaikan dengan cara mengurangi atau menambah nominal yang ada di neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Contoh, apabila debit lebih besar daripada kredit, masukkan nominal ke debit. Apabila kredit lebih besar daripada debit, masukkan nominal ke kredit. Setelah itu, isi laba rugi dari nomor akun 1 sampai 3. Setelah itu, masukkan neraca dengan nomor akun 4 sampai 9 atau seterusnya. Setelah itu, jumlah semua nominal akun. Untuk mencari net profit, pada kolom income statement atau laba rugi, debit dikurang dengan kredit. Apabila debit lebih besar nilainya, berarti artinya laba. Apabila kredit lebih besar selisihnya, artinya rugi. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan dibagi menjadi 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Ada juga laporan arus kas. Cara hitung income statement atau laba rugi. Pertama, kita cari pendapatannya dulu dari sales dikurangi sama sales diskon ditambahin sama freight collected. Habis itu net sales-nya itu dikurangin dari cost of goods sold ditambahin freight paid dikurangin purchase discount. Hasilnya tuh gross profit. Habis itu kita hitung expense, semua totalin expense. Habis dari totalin dikurangin sama gross profit yang ini. Hasilnya tuh profit before tax namanya. Habis itu kita hitungin lagi ada income sama expense. Habis dari totalin dikurangin lagi sama profit before tax, hasilnya itu net profit. Ini cara hitungnya itu pertama beginning retained earning ditambahin sama net profit. Habis itu hasilnya jadi ending retained earning. Ini dari worksheet, yang net profit itu dari laporan laba rugi atau income statement. Cara hitung balance sheet, yaitu dari current asset atau harta lancar. Terus ditotalin, habis itu ada fixed asset atau harta tetap, masukin habis itu ditotalin. Kalau ditotalin dari current asset sama fixed asset ditotalin, hasilnya itu total asset. Terus yang di bagian liability and equity, itu terdiri dari utang-utang sama modal. Utang terbagi menjadi 2, yaitu short term payable sama long term payable. Dari yang short term payable itu ditotalin, terus yang dari yang long term payable itu juga ditotalin. Hasilnya tuh total payable. Kalau udah, masukin common stock sama retained earning, ditotalin. Habis itu dari total short term payable sama total long term payable kan jadinya total payable. Total payable ditambah total dari modal, hasilnya tuh total liability plus equity. Kalau samping sini udah balance dari yang aset sama liability and equity, berarti udah benar. Halo, nama saya Karmita dari 11 akuntansi. Saya kelompok siklus. Dan kali ini saya akan menjelaskan jurnal penutup. Oke, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat penutupan ini, saldo akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Oke, kali ini selanjutnya saya akan menjelaskan neraca saldo setelah penutupan. Adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara menutup jurnal penutup. Jadi, neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real saja, harta, ini yang diingat ya, harta, utang, dan modal. Saya akan menjelaskan jurnal penutup dari PT Maju. Nah, jurnal penutup itu diambil dari kepala 4 dari neraca lajur. Nah, di sini dari 4 sampai bawah. Nah, terus di buku besar yang posisinya kredit itu dipindahin ke debit maupun sebaliknya, yang debit pindahin ke kredit. Terus juga ditutup dengan ikhtisar laba rugi atau income summary. Terus berikut saya akan menjelaskan neraca saldo setelah jurnal penutup. Modal ini beda, ini sama. Cuman bedanya modalnya ini dari neraca dari jurnal penutup. Terus ini diambilnya tuh dari 1 sampai 3. Sama kayak yang sebelumnya saya jelasin, cuman ini dari 1 sampai 3, sedangkan yang jurnal penutup itu dari 4 sampai ke bawah. Gitu. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Mantap.